Salam sejahtera kepada kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita masuk di dalam ibadah pelayanan kategorial pada hari ini. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Dan kini kita akan masuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara di rumah untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga, kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menolong kami, hamba-Mu, yang pada saat ini menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati, supaya hamba menyampaikan itu seturut dengan kehendak Tuhan Allah sendiri. Dan juga berkatilah setiap Bapak, Ibu, dan Saudara yang mendengarkan, agar mereka mengerti firman-Mu, dan mereka dengan setia melaksanakan firman-Mu Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan dalam dunia ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilakan berdiri. Kita mendengarkan firman Tuhan dengan membaca dari Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-38. Matius pasal 9 ayat 35 sampai ayat 38. Kita membuka Alkitab dan Bapak, Ibu, dan Saudara membaca juga Alkitab ini. Mari bersama-sama kita baca firman Tuhan. Dengan judul belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, Maranatha. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, dalam pembacaan firman Tuhan saat ini ada ayat tadi di situ katakan ayat 37 mengatakan tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Saya mau tanya kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, pernahkah kita memanen seperti memanen buah? Nah, lagi musim apa di tempat Bapak, Ibu, dan Saudara? Kalau di tempat kami di dekat sini di Kota Mataram, secara khusus di daerah saya, ya, lagi memanen buah mangga yang ada. Sudah kelihatan bahwa buah mangga ini sudah matang dan layak untuk dipanen. Seperti itulah Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau bicara tentang memanen, saat ini kita bicara juga tentang firman Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan juga mengatakan kepada kita bahwa kita juga harus memanen, kita harus menuai. Tapi yang kita tuai, yang kita panen bukan buah, ya, bukan sayur-sayuran atau hasil tanaman kita. Yang kita panen, yang kita tuai, itu adalah jiwa-jiwa orang-orang yang ada di dunia ini untuk kita selamatkan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa melihat Bapak, Ibu, dan Saudara dalam pembacaan kita, ya. Contoh konkret yang sederhana ditampilkan oleh guru, oleh tokoh, oleh sosok yang berkuasa yang kita puji di dalam kehidupan ini, yakni Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus Kristus hadir dalam dunia ini, dia memberikan contoh bagaimana bekerja untuk Tuhan Allah di sorga. Sebagai manusia sejati pada saat itu dia memberikan contoh. Apa contohnya? Kita lihat tadi di sini ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, dan dia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ya, di sini Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia sejati pada saat itu ketika hadir di dunia ini memberikan satu keteladanan bahwa di dalam pekerjaan itu dia menunjukkan satu keaktifan yang luar biasa. Ya. Dia tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Dia tidak bermalas-malasan.
dia ke desa-desa, dia ke kota-kota. Untuk apa? Untuk demi keselamatan orang-orang yang ada di dunia ini. Memberitakan kerajaan Allah, membuat orang-orang lain supaya bertobat, hidup di dalam kebaikan, hidup di dalam damai sejahtera, hidup di dalam takut akan Tuhan. Bahkan ketika ada orang-orang yang susah, di situ dikatakan dia melayani mereka, dia menyembuhkan mereka, mencukupkan kebutuhan mereka yang ada. Itu didasari dengan apa? Didasari dengan tadi dalam ayat berikutnya, dengan hati yang berbelas kasihan. Yesus melakukannya itu karena dia mengasihani orang-orang, manusia-manusia secara khusus yang ada di dunia ini. Mereka terlantar, ya. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, ya. Bagaimana mereka sendiri bisa memimpin hidup mereka? Mereka masih hidup di dalam dosa. Siapa yang bisa memimpin mereka? Siapa yang bisa menuntun mereka supaya mereka ada di dalam keselamatan, supaya mereka menjadi orang yang baik, orang yang benar? Mereka tidak punya gembala yang bisa memberikan contoh yang menuntun mereka. Nah, hal inilah tadi katakan tergeraklah hati Yesus, ya. Dia melakukan pelayanan yang ada supaya mereka tidak sesat, supaya mereka tidak terjerumus di dalam dosa, supaya mereka memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan ada ayat juga mengatakan dalam ayat 37 disampaikan, sayangnya sini tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Dan ayat 38 di situ juga dikatakan, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuan, supaya ia memberikan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, Yesus melihat begitu banyak orang, begitu banyak jiwa-jiwa yang harus dipanen, yang harus diselamatkan, yang harus bagaimana mereka dibimbing untuk menjadi orang yang benar, yang akan memperoleh keselamatan sejati yang dijanjikan oleh Allah di sorga. Ya. Tapi di sini dilihat sangat sedikit para pekerja-pekerja yang ada. Ya. Masih ada pekerja-pekerja ketika mereka, ya, sudah juga mau diutus untuk masuk di dalam ladang pekerjaan Tuhan. Mereka tidak menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Ya, bahkan mereka melakukan itu untuk kepentingan mereka sendiri, bukan untuk keselamatan bagi banyak orang yang dituai oleh mereka. Fakta mengatakan, Bapak, Ibu, dan Saudara, dari dulu bahkan sampai saat ini kita lihat begitu banyak orang yang mengerang di dalam kesakitan dengan dosa-dosa yang ada. Begitu mereka banyak yang menderita. Bisa saja mereka yang ada di tengah-tengah keluarga kita, teman-teman kita, tetangga kita, bahkan juga di dalam persekutuan pelayanan kita sendiri. Nah, marilah Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, Yesus mengatakan kepada kita, yang sudah memberikan contoh kepada kita yang adalah juga para rekan sekerja Allah, pekerja-pekerjaan Allah. Ketika kita sudah memberikan diri kita untuk menerima Tuhan Yesus Kristus, bahkan Tuhan Yesus juga mengatakan kepada kita bahwa kita melanjutkan misi pelayanannya untuk membawa kabar keselamatan kepada orang-orang yang ada di dunia ini. Mari kita lakukan. Itu kata Tuhan. Tidak boleh kita bermalas-malasan. Karena kenapa? Karena ini harus dituai dengan cepat. Orang-orang harus banyak diselamatkan. Waktu Tuhan tidak akan lama lagi. Nah, kita tidak tahu kapan waktu Tuhan, dan Tuhan menginginkan bahwa orang-orang di dunia ini, termasuk saya dan saudara, Bapak, Ibu yang ada, itu bisa hidup memperoleh kehidupan yang kekal yang dijanjikan oleh Tuhan, yakni di Taman Firdaus. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Yohanes, ya, kita bisa melihat Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya mengajak kita semua membuka firman Tuhan di dalam Yohanes. Kita lihat bersama Yohanes pasalnya yang ke-9, ya. Kita buka bersama-sama Yohanes pasal yang ke-9. Di situ dikatakan, Yohanes pasal yang ke-9 ayat ke-4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Itu yang dimaksudkan, ya. Terus kita bekerja selama masih ada waktu,
selama masa ada kesempatan. Nah, di dalam ibadah pelayanan kategori salah itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak, bahkan saya sendiri sebagai pelayan Tuhan, mari ya, kita diberikan satu tugas, satu tanggung jawab yang kita terima dari Tuhan untuk bagaimana kita menuai orang-orang yang saat ini masih hidup di dalam kejahatan yang ada ya. Kita tidak boleh kendor di dalam pekerjaan kita. Apapun tantangan kita, apapun masalah kita, apapun yang kita alami, baik juga dalam penderitaan, itu tidak menjadi satu alasan bagi kita untuk kendor, untuk mundur di dalam sebuah pelayanan yang ada. Sebagai seorang pelayan, pekerja Tuhan, tidak ada kata pensiun di dalam kehidupan kita. Ya. Sebagai seorang pekerja pelayan Tuhan, pekerjaan untuk menuai, untuk membawa setiap jiwa hidup takut kepada Tuhan, untuk menghormati Tuhan, untuk mentaati ketetapan-ketetapan Tuhan, itu terus harus kita kerjakan selama kita hidup di dalam dunia ini. Jangan kita tinggalkan pelayanan kita yang ada. Teruslah kita lakukan untuk Tuhan. Jangan kita hanya bangga begitu kita menjadi pendeta, begitu kita menjadi majelis di Agam Penatua, begitu kita menjadi pelayan anak, pelayan PT, sampai ke juga pelayan untuk orang-orang lansia yang ada dalam komisi musik, muger yang ada, atau apapun tugas yang kita terima dari Tuhan. Kita hanya sekedar menerima, mengerjakan dengan setengah hati, ya, itu sangat salah. Kita harus melakukan itu dengan kesungguhan hati kita bersama-sama, ya, karena pelayanan itu sebenarnya bukan kita pandang sebagai satu jabatan yang harus kita kemudian kita banggakan, kemudian kita pamerkan di dalam kehidupan kita, tetapi tidak ada hasil yang kita nampakkan, yang kita tuai. Mari bersama-sama ketika kita ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita sebagai seorang bapak di tengah keluarga yang ada, mari bimbinglah istri kita, bimbinglah anak-anak kita yang ada, tuailah mereka, berikan waktu kita ketika kita pulang dari kerja yang ada, bersama-sama mengajak istri, mengajak anak, orang-orang yang di rumah untuk beribadah, untuk bersaat teduh. Tidak boleh malas-malasan. Kalau kita mencintai anggota keluarga kita, kita sungguh-sungguh melayani mereka dengan baik. Karena apa tadi? Karena begitu tadi banyak tantangan dan halangan yang mereka hadapi yang membuat mereka bisa hidup jatuh di dalam dosa. Nah, ini tanggung jawab kita, apalagi kita sebagai orang tua dalam kehidupan keluarga yang ada. Bimbinglah anak-anak kita, ya, bagaimana mereka berkata-kata dengan baik, bagaimana mereka berpikir, berhati, bahkan juga bersikap, bertindak dengan baik. Begitu juga kita di dalam sebuah pelayanan yang kita bimbing, menjadi seorang pendeta, menjadi seorang diaken penatua, berikan contoh yang baik kepada jemaat yang ada. Bimbing dan tonton. Kalau ada mereka yang salah, menyimpang dari segala ketetapan Tuhan, nasihati mereka, tegur dalam kasih. Karena apa yang kita lakukan adalah kita lakukan untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk kita sendiri. Kalau kita mencintai orang-orang yang ada sekeliling kita, tidak hanya di keluarga, tidak hanya di pelayan, tapi orang-orang sekeliling kita, mari selamatkan mereka dengan kerja keras kita untuk memimpin mereka hidup di dalam kebenaran. Dalam minggu Advent yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, teruslah belajar melihat kasih Tuhan yang tidak pandang bulu, yang tujuannya hadir dalam dunia ini untuk supaya orang hidup di dalam kebahagiaan dan damai sejahtera, bahkan memperoleh keselamatan sejati. Marilah kita meneruskan pelayanan kasih Tuhan dalam bentuk apapun juga. Kembali lagi, jangan untuk kepentingan kita sendiri kita hidup, tetapi untuk Tuhan dengan melayani sesama kita. Teruslah berjuang melakukan pelayanan kasih, punya hati seorang hamba yang terus bergerak meraih jiwa-jiwa yang masih hidup di dalam dosa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami melalaikan tugas tanggung jawab kami untuk menuai orang-orang yang hidup dalam kesakitan dan juga dalam penderitaan yang ada.
Mampukan kami, bekali kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu untuk menuai setiap orang untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Apakah kami sebagai seorang bapa, ibu, dan juga dalam kehidupan saudara-saudara, kami menuai untuk anak-anak kami supaya hidup di dalam kebenaran dan kasih-Mu Tuhan. Begitu juga dalam pelayanan kami sebagai seorang hamba Tuhan. Ajari kami bahwa jabatan itu bukan menjadi satu kebanggaan yang kemudian kami sombongkan, tetapi tidak ada hasil yang kami lakukan. Biarlah kami mulai menyadari bahwa ketika kami diberikan tanggung jawab, kami harus menghasilkan sebuah buah yang manis, buah yang benar, buah yang matang, yang takut akan Tuhan di hadapan ya Tuhan. Terima kasih Bapa dan Kerajaan Surga, berkati kami GPB Immanuel Bung Karno Mataram, berkatilah kota-kota kami Mataram sekitarnya dan kota-kota di mana umat-Mu tinggal berada. Berkati pemerintahan kami, berkati masyarakat kami Indonesia, semuanya kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, dan keluarga kami hidup dalam damai sejahtera yang ada. Terima kasih Bapak, kuatkan kami dalam setiap pergumulan kami, setiap usaha dan pekerjaan kami. Tuhan berkati dan bahagia apapun yang kami peroleh, kami mengucap syukur menerimanya itu dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak dalam Kerajaan Sorga, terimalah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, yang juga telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Tatalah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa di sorga, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kehidupan keluarga, Bapak Ibu, pekerjaan dan pelayanan, dimulai dari sekarang sampai selama-lamanya.